udah cerai 4 bulan 10 hari boleh nikah lagi aja gitu aja kok repot. Kadang-kadang masih bening, masih muda, ditinggal mati suaminya, dilamar kagak mau Pak itu, nggak mau karena masih ingat sama suaminya lama gitu. Karena masih, padahal dia bukan suaminya udah, dia namanya udah cerai. Ini nggak usah minta ditumpuk, nggak usah dideketin, mau dikubur juga nggak usah. Kawin lagi dia udah ketahuan, ya kan? Di akhirat nggak ketemu, di dunia nggak kawin lagi, rugi dia itu orang. Masya Allah. Satu ayat lagi, jangan menuhankan selain Allah. Allah itu akan murka. Dalam surah Al-Jasiyah ayat 23. Al-Jasiyah 45. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala ilmin wa khatama sam'ahu wa sawarahu syawah. Al-Jasiyah 45. Ya Allah, ini dikasih yang kecil lagi. 2-3 ayatnya. Maka perintahkan maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya, maka siapakah yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Iya. Apakah kau melihat? Pernahkah kau melihat? Jadi lagunya Ungu itu. Pernahkah kau melihat? Gitu kan? Jadi pernahkah kau melihat orang yang menuhankan hawa nafsunya? Kan kita tidak menyembah hawa nafsu, tapi juga kita nggak menuhankan, nggak mengatakan Tuhanku adalah nafsu saya, bukan. Tapi adalah tersirat di dalamnya bahwa kita selalu mengikuti hawa nafsu. Itu berarti telah menuhankan hawa nafsu. Kalau dulu masyarakat Arab itu ada Lata dan Uzza, itu patung yang disembah, ketahuan. Tapi sekarang patung-patung kita yang menyelinap di dalam dada kita, yang senantiasa mengajak ke dalam sebuah sesuatu yang menggiurkan, sebuah kejahatan yang menzalimi orang lain, dan yang menyenangkan, puas rasanya kalau orang lain itu susah, dan dia itu tidak senang kalau orang lain itu kalau orang lain sukses, atau disingkat SMS. SMS itu susah kalau melihat orang lain senang. Pemerintah Indonesia sukses, nggak senang juga. Loh, negaranya sendiri sukses nggak senang. Kemudian orang lain tetangga sukses nggak senang. Kemudian kalau dia lagi jatuh, lagi susah, dia malah senang. Itu kebanyakan hawa nafsu. Cuma tetangga dulu susah, datang motor, alhamdulillah mestinya malah tutup pintu, wah paling juga bunyinya dit itu. Biar dit ngudot itu namanya udah usaha, bagus aja. Alhamdulillah. Hawa nafsu itu tidak boleh jadikan Tuhan. Artinya tidak boleh totalitas selalu diikuti. Nafsu ada, tapi hendaknya harus kita manage, harus kita kendalikan. Orang yang dihadiahkan oleh Allah dengan surga oleh karena wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut atas segala kebesaran Tuhannya Allah, dan juga orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, surgalah tempat tinggalnya. Tapi kalau orang yang membiarkan nafsunya liar, maka sungguhnya mereka neraka tempat tinggalnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada yang mau dikonsolikan atau ada yang mau bertanya silakan. Masih ada 1-2 menit. Silakan Ibu Bapak yang mau nanya. Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Kaitannya dengan tema hari ini yang mengenai kalau di kampung-kampung itu kan masih suka ada acara yang membuat selamatan, misalnya 15-an ada 20-an itu gimana? 15
belasan itu. Misalnya bulan bukan jadi acara-acara misalnya puasa atau Agustusan bukan. bulan-bulan suro apa itulah. Suka membuat acara seperti itu, Pak. Yang bersifat sajian-sajian, bukan untuk bersedekah berbuat baik pada orang lain. Masih ada persembahan-persembahan kepada selain Allah. Misalkan kita lagi mau ada acara, konon katanya di sana pertigaan sering ada kecelakaan, ditaruhlah di sana kelapa muda, pisang, ambon, apa lagi telur asin, gitu kan, taruh di sana. Nah, termasuk depan rumah suka kasih buah-buahan, jeruk yang bagus-bagus, ada buah naga taruh depan rumah, taruh di itu kan, itu ada maksudnya itu. Konon katanya kalau orang Sunda mengatakan karuhun balik. Karuhun balik. Kalau orang kita namanya leluhur pulang, orang Jawa. Tapi kalau orang Tiongkok nggak tahu itu siapa yang pulang. Itu ada dewa yang pulang. Itu karena makanya dia dikasih buah. Kalau orang kita dulu banyak namanya bubur merah, bubur putih, ditaruh di rumah di mana gitu. Itu ada maksudnya, menyajikan pada leluhur atau karuhun apalah itu selain Tuhan. Itu berarti menyajikan ada sebuah kepatuhan, ada sebuah ketaatan, rasa khauf kepada mereka dan berharap perlindungan. Maka itu tidak boleh hukumnya musyrik. Maka kita itu kalau rumah pun jarang ditempatin, besar, kalau konon katanya angker, nggak boleh masuk rumah juga numpang-numpang, permisi, kita sama-sama makhluk, kita hidup bersama, nggak boleh. Itu namanya setan itu harus nyatakan bahwa dia sesungguhnya adalah musuh. Jadi kita harus menyatakan dia, buktikan bahwa itu musuh. Di dalam surah Al-Fatir ayat 6. Bahwasanya dia itu adalah musuh, buktikan. Masa sama musuh itu baik-baikan, duduk bersama? Ya nggak benar. Musuh itu adalah setan. Nah, setan nggak boleh dikasih saji-sajian. Namanya itu selalu mengikuti ajakan setan. Al-Fatir surah ke-34, surah ke-34, 35 ayatnya 6. Kita harus bersikap pada musuh, bersikap pada setan. Jangan kemudian malah minta perlindungan, baik, duduk para. Silakan Pak. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Iya. Jadi suruh apa tadi? Kalau sama setan? Kalau suruh ngapain tadi? Setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah. Kalau kita memperlakukan sama setan sebagai musuh, jangan memperlakukan dia sebagai Tuhan yang ditakuti gitu. Kalau yang mau ke Bandung yang suka kecelakaan itu kilometer berapa itu? 97 ya. Kalau udah sampai 97 klakson titit berbisik, nggak boleh. Orang beriman nggak boleh, lewat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh, Robbi a'udzubika min hamazati syaitan. Kalau di sini ada begitu berlindung kepada Allah di situ, jangan berbisik, klakson, nggak boleh. Klakson juga maksudnya klakson itu kan permisi, nggak boleh. Karena berarti takut sama setan, kuntilanak takut. Dia itu kan manusia adalah yang mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang mulia manusia. Dia dia sebetulnya takut, malah kita takut. Gitu. Jadi kalau itu ada sajian bagi Pak Garuda, ada persembahan, termasuk kalau kita bikin rumah masih juga dikasih padi di atasnya, kemudian masih motong ayam hitam atau ayam karena itu untuk persembahan, karena baru memulai rumah, itu tidak boleh. Itu kecuali dikasih bendera. Suka ada dikasih bendera kan pasang rumah, di rumah dikasih bendera maksudnya merdeka, nggak apa-apa itu merdeka. Jadi kalau padi di atas ya. Kalau mungkin nggak ada maknanya, ya ngapain juga ditahan. Ada yang lain?
Kalau itu Pak, Baik. di Trans TV itu ngajak bermain setan itu. Wih, Itu gimana itu Pak? luar Ya, biasa. ada beberapa orang itu terus kemasukan setan itu diajak. Tukul itu Pak. Dunia lain. Gimana itu? Ya setan kan tukang nipu. Rupanya kita ketipu juga. Itu kan hipnotis bisa juga. Cuma digini. Langsung ditanya, "Oh, dari mana?" "Dari Mesir," bilangnya gitu kan. Nah, itu rupanya itu adalah hipnotis, padahal bukan. Dan juga setan telah menguasai dia sebetulnya. Akhirnya dibuat bohong. Ya'iduhum wa yumannim wa ma ya'idukum syaitan illa ghurura. Memang setan tukang bohong, dia itu yang bersatu dengan setan ya bohong juga rupanya. Dalam An-Nisa ayat 100 An-Nisa ayat 119 dan 120 bahwa setan adalah senantiasa membisik pada manusia supaya bohong juga. Rupanya kita sering ketipu. Bermain-main dengan setan kan? Wanita-wanita cantik sekarang begitu happy untuk membohongi orang. Kalau di itu tuh, oh di sini nih saya di sini ada aura ini, ada aura. Oh rupanya ini. Ya orang kita percaya, heran sekali. Orang kita percaya. Di sini ada itu. Tadi itu ada. Siapa? 120. Setan itu memberikan janji-janji pada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka pada mereka. Iya, kalau dia bermain-main dengan setan, dia ketipu, kita juga ketipu. Namanya nggak kelihatan. Gitu. Iya. Maksudnya Bapak pengen ikut main-main atau? Saya geli aja Pak benar. Oh gitu. Jadi, Bagus ya udah geli. itu jadi ya suka lihat juga Tapi saya senang lihatnya karena dia yang ikut main itu, yang ikut tim jalan-jalan itu, yang diambil kan perannya yang cakep-cakep Pak itu. Iya. Nah itulah setannya. Katakan terluka lagi bahasa. Terluka. Setan. Ibu-ibu tadi ada? Cukuplah sebetulnya senjatanya supaya kita itu tidak terlibat di sana. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Itu dalam surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 97 98. Hendaknya jangan lupa itu adalah senjata dalam setiap saat. Dia nggak kelihatan tapi kita tetap menang dan selamat karena kita punya senjata itu. Dan juga berlindunglah kepada Allah, mohon petunjuk kepadanya supaya kita dijauhkan dari kesesatan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afwa wal ghina. Mohon petunjuk, ketakwaan dan ampunan dan juga diberikan kecukupan supaya kita terhindar dari segala kesesatan. Oleh karena sekarang kemusyrikan juga merajalela. Kita itu anti sekali dengan orang-orang yang dianggap Yahudi Nasrani. Tapi kita itu rupanya akhlaknya, pahamnya meniru mereka hampir 40% sudah. Orang-orang muslim banyak sekali paham-paham dari mereka. Di antaranya adalah ada F7 gitu loh. Food value, friction, fashion, free thinking, fitnah. Itu adalah akhlak-akhlak mereka yang dihembuskan kepada kita dan kita sudah terjerumus kebanyakan. Nah, kita itu udah tergantung dengan food, film, finance, fashion of lifestyle, pakaian itu untuk sebagai gaya hidup. Undangan itu kalau sehari 3 kali ya ganti 3 kali, kemudian besok kalau udah dilihat nggak mau dilihat ganti lagi dan sebagainya. Kemudian ada free thinking, ada fitnah. Itu adalah ada pada umat Islam kebanyakan, tapi itu sesungguhnya adalah virus-virus orang-orang Yahudi yang disebarluaskan kepada umat. Surat Baik. ayat berapa Pak? Ya, Surat ayat berapa tadi Pak? yang mana? Doanya Pak? Ya. Doanya. Oh, yang doanya itu hadis Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Kalau yang berlindung kepada syaitan, doanya dalam surah Al-Mu'minun surah ke-23 97 98 Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Baiklah, kita sudah sekian dulu, waktu jualah semakin berputar.
kita sejenak untuk memunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله عنه رسول الله أجمعين. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim ya Rahman ya Aziz ya Ghaffar, pada yang Maha saja kedaya ini. Ya Allah, pada yang tidak pernah tidur, tidak pernah lalai. Kau tidak mengenal lelah. Kau adalah yang senantiasa melindungi. Kau adalah yang senantiasa menyayangi. Kau adalah yang senantiasa memelihara hamba-hamba di muka bumi ini. Duh ya Allah, jangan palingkan kami dengan kecintaan kami denganmu. Jangan palingkan kami supaya kami untuk taat selain denganmu. Ya Allah, dan kami adalah hamba-Mu yang lemah. Jangan keraskan hati kami. Jadikanlah hati kami sabar. Jadikanlah hati kami yang paling bersyukur atas segala karunia yang agung yang telah Kau limpahkan kepada hamba-hamba ini. Tunjukkanlah kami di jalan-Mu ya Allah, di jalan yang lurus, siratal mustaqim. Karuniakanlah kami, karuniakanlah hati-hati orang-orang mukmin yang ia senantiasa mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dunia dan akhirat. Karuniakanlah kami dan keluarga kami, anak istri kami, ya Allah, yang ia senantiasa menyenangkan mata hati kami dengan penuh keimanan dan ketaatan kepada-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, tunjukkanlah para pemimpin-pemimpin kami, lindungi dan bimbinglah mereka supaya mereka senantiasa menjalankan amanah-Mu dengan amanah-Mu dengan kepercayaan dan kasih sayang. Ya Allah, semoga senantiasa mereka diberikan kekuatan dan kesabaran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.